Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nabla Education. Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas soal KSN IPA tahun 2020 ya, bagian fisika. Nah, pasti di antara teman-teman ada yang bertanya kan, OSN 2020 pada bulan video ini dibuat, yaitu bulan Oktober, itu kan belum dilaksanakan. Nah, dari mana dapat soal ini? Ya, jadi soal ini saya dapatkan dari internet ya, dan soal ini merupakan soal yang semestinya dijadikan soal seleksi kabupaten kota sebelum adanya pandemi. Nah, jadi karena adanya pandemi, skema pelaksanaan OSN kan dirubah ya sekarang. KSN ya namanya, kompetisi sains nasional, dirubah menjadi online. Nah, soal ini semestinya adalah soal yang dipakai kalau pelaksanaannya offline. Nah, jadi ada 50 soal di sini. Ya, untuk bidang IPA ada 50 soal pilihan ganda, yaitu 25 soal biologi dan 25 soal fisika. Nah, yang akan kita bahas dalam video ini adalah soal fisika yang akan dimulai dari soal nomor 26 sampai soal nomor 50 ya. Jadi ada soal nomor 26 sampai 50 ini adalah bagian fisika. Nah, jadi karena soal ini tidak jadi terpakai ya, karena berubah jadi online, jadi teman-teman bisa menjadikan soal ini sebagai referensi saja untuk mengetahui tingkat kesulitannya. Oke ya. Jadi kalau pengen tahu bagaimana pembahasannya, saksikan terus videonya sampai selesai. Oke, kita mulai soal pertama, yaitu dari soal nomor 26. Besaran fisis berikut memiliki dimensi yang sama dengan besaran pokok, kecuali, jadi kita diminta untuk mencari besaran yang bukan besaran pokok ya, karena di sini dia minta kecuali gitu kan. Oke, kita lihat nih ya, gaya tarik bumi yang A ya. Gaya tarik bumi itu ya dimensinya kan gaya kan? Ya, berarti gaya di sini. Nah, karena dia dimensinya gaya, ini otomatis langsung jadi jawaban kita kan? Karena gaya itu adalah besaran turunan ya. Di sini gaya merupakan besaran turunan. Berarti jawabannya pasti A kan? Oke, coba kita cek untuk jawaban yang lainnya ya. Yang B itu perpindahan. Nah, perpindahan itu termasuk besaran pokok, yaitu besaran panjang. Kemudian tinggi badan juga besaran panjang. Dan yang option D adalah umur bintang. Nah, karena umur bintang ini adalah besaran pokok dari besaran waktu ya. Maka jawabannya yaitu yang pilihan yang ke A ya. Kita lanjut nomor 27. Suhu di bawah ini yang paling tinggi adalah, ya, jadi kita bisa mencari dengan cara mengubah semuanya ke dalam salah satu satuan aja ya. Misalkan mau diubah ke Celsius atau mau diubah ke Reaumur atau Fahrenheit atau Kelvin ya. Nah, di sini kita akan ubah dia ke dalam Celsius saja ya, biar lebih mudah ya. Teman-teman juga bisa mengubahnya ke satuan yang lain. Oke ya, yang A sudah Celsius 30 derajat Celsius, kemudian yang B 40 derajat Reaumur. Kita ubah ke Celsius ya. Berarti karena dari Reaumur ke Celsius, maka ini 5/4 ya. 5/4 dikali 40. Nah, berarti jawabnya adalah 50 derajat Celsius. Kemudian 90 derajat Fahrenheit kita ubah ke Celsius, berarti 5/9 dikali dengan 90 dikurang 32. Oke, berarti akan kita temukan jawabannya 5/9 dikali 90 dikurang 32 itu 58 ya. Nah, teman-teman bisa hitung ini akan dapat jawaban sekitar 32 ya, 32 derajat Celsius. Kemudian yang D itu 300 Kelvin kita ubah ke Celsius ya. Karena dari Kelvin mau ke Celsius tinggal kita kurangkan saja dengan 273. Berarti 300 dikurang 273, maka jawabannya adalah 27 derajat Celsius. Nah, dari sini kita bisa lihat kan, suhu yang paling besar atau yang paling tinggi itu kan ditunjukkan oleh yang 50 derajat Celsius di sini. Atau dengan kata lain, suhu yang paling tinggi dari 4 pilihan itu adalah yang 40 derajat Reaumur. Maka jawabannya adalah B gitu. Itu soal nomor 27. Kita lanjutkan ke soal nomor 28. Dua batang homogen diberi beda temperatur tetap yang sama antara kedua ujung masing-masing. Bahan dan luas penampang kedua batang sama. Pada keadaan stasioner, laju aliran kalor pada batang yang lebih panjang, laju aliran kalor pada batang yang lebih pendek ya. Jadi ini topiknya adalah tentang konduksi.
ya, aliran kalor atau perpindahan kalor. Nah, teman-teman ingat pada konduksi itu laju kalornya ya. Jadi kalor persatuan waktunya itu kan persamaannya adalah K dikalikan A dikalikan delta T dibagi dengan L. Nah, di sini disebutkan bahwa batang itu diberi beda potensial yang tetap, berarti delta T-nya itu sama. Kemudian bahan dan luas penampang kedua batang sama. Nah, bahan itu berkaitan dengan K ini, konstanta konduksi atau konduktivitas. K-nya sama, kemudian luasnya juga sama, A-nya sama. Artinya faktor yang mempengaruhi di sini hanya panjang ya. Artinya Q per T itu kan sebanding dengan 1/L kan, atau berbanding terbalik dengan L. Artinya kalau L-nya semakin panjang, L semakin panjang berarti Q per T-nya akan semakin kecil. Demikian juga sebaliknya. Kalau L-nya semakin pendek, Q per T-nya akan semakin besar. Nah, karena dia berbanding terbalik. Sekarang kita tinggal cocokkan jawabannya. Berarti kalau pada batang yang lebih panjang, berarti Q per T-nya akan kecil, maka dia akan kurang dari ya. Jadi jawabannya adalah yang A ya, nomor 28 ya. Kita tinggal gunakan persamaan laju kalor pada konduksi saja. Lanjut nomor 29. Sebuah menara telekomunikasi terbuat seluruhnya dari besi yang tingginya 396 meter. Pada suatu waktu suhu udara mengalami penurunan ekstrim dari 31 Celcius menjadi 23 Celcius. Jika koefisien muai panjang besi adalah 12 kali 10 pangkat negatif 6 per derajat Celcius, perubahan tinggi menara telekomunikasi akibat perubahan suhu tersebut paling mendekati adalah, oke ya. Jadi kita disuruh mencari perubahan tinggi, artinya kita disuruh mencari delta L di sini. Nah, pada pemuaian panjang ya. Ingat pada pemuaian panjang, delta L itu diberikan oleh persamaan L0 dikalikan dengan alfa dikalikan dengan delta T. Nah, di sini nilai L0-nya adalah panjang awalnya yaitu 396. 396 dikalikan dengan alfanya adalah ini, koefisien muai panjangnya 12 kali 10 pangkat negatif 6. Dikalikan delta T-nya adalah dari 31 ke 23 ya. Berarti dia penyusutan nanti kan. 31 dikurang 23 berarti 8. Nah, kita hitung di sini delta L-nya. Nilai yang akan kita temukan adalah 38.016 ya, dikali 10 pangkat negatif 6 meter. Artinya kalau kita ubah dia satuannya ke cm atau milimeter ya, kita ubah ke cm dulu, artinya 38016 kali 10 pangkat negatif 4 cm di sini. Atau 3,8016 ya, kali 10 pangkat 10 pangkatnya udah habis ya, berarti 3,8016 cm. Nah, maka nilai yang paling mendekati ini kan sekitar 4 ya, 4 cm. Oke, berarti jawabannya yang paling memenuhi adalah yang C ya, karena di sini juga diminta nilai pendekatannya, mendekati berapa kan gitu. Ya, itu tentang pemuaian panjang. Kita lanjutkan ke soal nomor 30. Sebuah bola logam bermassa 500 gram dimasukkan ke dalam 1 kg air. Kalor jenis logam itu 420 dan kalor jenis air 4200. Jika suhu awal bola logam adalah 2 kali suhu awal air, maka suhu akhir sistem tersebut sama dengan titik-titik kali suhu awal air. Oke ya, jadi ini logam dicampur dengan air. Nah, di sini kita diberikan data bahwa suhu awal logamnya 2 kali suhu awal air, artinya logamnya lebih panas kan? Kalau kita gambarkan ya skemanya, berarti misalkan kita buat seperti ini ya. Berarti logamnya misalkan suhu awal airnya misalkan T. Berarti suhu logamnya 2T ya. Berarti di sini logam, di sini air. Kemudian karena dicampur berarti suhu setimbangnya ada di tengah sini, kita misalkan TC gitu ya, T campuran gitu. Nah, berarti di sini akan berlaku asas Black ya, Q yang melepas ya akan sama dengan Q serap atau Q terima.
Nah, yang melepas di sini adalah logam karena dia punya suhu yang lebih tinggi yaitu 2T. Berarti Q lepasnya adalah M logam dikalikan dengan massa kalor jenis logam dikalikan delta T. Yang menyerapnya adalah M air dikalikan kalor jenis air dikalikan delta T juga. Massa logamnya berapa? Massa logamnya adalah 500 gram atau kita ubah ke SI jadi ini 0,5. 0,5 kg dikalikan C logamnya 420 dikalikan delta T-nya ya. Karena dia melepas berarti delta T-nya ini. 2T dikurang dengan TC. Sama dengan massa airnya itu 1 kg ya. C airnya 4200 dikalikan dengan delta T-nya adalah ini berarti. TC dikurang T. Nah, tinggal kita selesaikan ini persamaan ini ya. Jadi 4200 bisa kita coret ya dengan 420 akan dapat 10 di sini. Kita kalikan 0,5 kali 2 berarti 1 T dikurang 0,5 kali TC jadi 0,5 TC sama dengan 10 kali TC jadi 10 TC dikurang 10 kali T ya. Jadi 10 T. Oke, yang ada T kita kumpulkan ke kiri, jadi T ditambah dengan 10 T, yang mengandung TC kita kumpulkan ke kanan, 10 TC ditambah 0,5 TC. Artinya 11 T sama dengan 10,5 TC. Berarti TC-nya itu akan sama dengan 11 dibagi 10,5 T. Nah, ingat T di sini adalah suhu awal air nih. Oke, kalau kita kalikan dengan 2, berarti ini akan jadi 22 dikalikan 2 jadi 21 T. Berarti suhu campurannya adalah 22 per 21 suhu awal air. Maka akan kita dapatkan jawabannya yang pilihan B gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 31 ya. Sebuah benda menuruni bidang miring kasar jika delta EK dan delta EP berturut-turut adalah perubahan energi kinetik dan perubahan energi potensial. Pernyataan berikut yang benar adalah titik-titik. Oke, jadi ada benda menuruni bidang miring kasar. Kita gambarkan dulu skema kejadiannya ya. Jadi misalkan ini bidang miringnya. Nah, ada benda di sini nih. Di atas kan? Dia kasar. Oke, dia akan turun. Ya kan? Berarti di atas misalkan kita punya energinya. Benda awal ini ada energi potensial ya, karena dia punya ketinggian setinggi H ini. Kemudian energi kinetiknya masih 0 ya, karena masih belum bergerak. Kemudian dia menuruni bidang ini sampai di bawah sini dia punya energi potensialnya itu 0 karena sudah di dasar. Kemudian dia punya energi kinetik. Nah, karena di sini kasar, maka sepanjang perjalanan ini akan ada usaha yang diberikan oleh gaya gesek karena kasar ya. Jadi di sini nanti akan ada F gesek yang arahnya ke atas. Ini gaya gesek dan dia akan memberikan usaha gaya gesek selama dia bergerak turun ya. Kita misalkan usaha gaya gesek kita tulis W gesek gitu. Artinya perubahan energi potensialnya ya dari EP menjadi 0 di bawah akan diubah menjadi energi kinetik ya. Jadi kalau kita tulis gini kan, perubahan energi potensialnya itu akan sama dengan ya, energi kinetik atau perubahan energi kinetiknya ditambah dengan ini usaha yang dilakukan oleh gaya gesek. Karena dia kasar. Ya, atau dengan kata lain boleh kita tulis delta EP dikurang W gesek ya. Perubahan energi potensial setelah dikurangi usaha gaya gesek sama dengan perubahan energi kinetiknya. Ini sama saja ini ya. Penulisannya aja ya. Yang satu gaya geseknya itu kita taruh di ruas kanan, yang satu ditaruh di ruas kiri gitu. Nah, dari persamaan ini kita bisa melihat bahwa ya nilai energi potensialnya pasti lebih besar karena di sini delta EP sama dengan delta EK plus sesuatu, yaitu W gesek. Otomatis delta EP-nya akan lebih besar. Ya kan? Delta EP-nya pasti lebih besar daripada delta EK.
Nah, berarti kalau kita lihat jawaban yang sesuai adalah yang delta EP-nya lebih besar daripada delta EK. Ya, berarti yang B ya. Atau boleh dituliskan delta EK-nya lebih kecil daripada delta EP, kan gitu aja. Nah, jadi jawabannya adalah B ya, karena itu bidang miringnya kasar. Oke, lanjut ya, soal nomor 32. Sebuah benda bermasa M diangkat oleh gaya F di atas permukaan bumi sehingga naik setinggi H. Jika selama bergerak naik kecepatan benda konstan, usaha yang dilakukan gaya F adalah titik-titik yang dilakukan gaya gravitasi bumi. Oke ya, jadi kita misalkan punya benda M di sini. Ada benda masanya M. Kemudian karena benda itu punya masa M, maka dia pasti punya berat ya. Beratnya kita misalkan W di arahnya ke bawah ya, W-nya arahnya ke bawah. Dan dia dapat gaya konstan ke atas F. Ini W, kemudian ke atas F. Nah, di sini diketahui bahwa selama benda bergerak naik, kecepatan bendanya konstan. Nah, ini ya. Karena kecepatan benda konstan, artinya sigma F-nya atau resultan gaya yang bekerja pada benda itu pasti sama dengan 0. Ya. Karena kecepatannya konstan, maka sigma F-nya sama dengan 0. Artinya, nilai F-nya akan sama dengan nilai W-nya. Ini yang pertama kita dapatkan, kita dapat data ini, bahwa nilai gayanya itu akan sama dengan nilai beratnya. Nilai gaya yang ke atas sama dengan nilai berat. Oke, sekarang andaikan benda itu naik setinggi S di sini. Atau setinggi H ya, H boleh, S boleh, saya pakai S saja. Maka usaha yang dilakukan oleh gaya F, ingat usahanya, usaha yang dilakukan oleh gaya F ya di sini, nilainya adalah F dikalikan dengan S ya. F-nya ke atas, perpindahannya ke atas, maka dia positif di sini, F kali S. Sedangkan usaha yang dilakukan oleh gaya W, itu gayanya ke bawah, yaitu negatif W, perpindahannya ke atas. Negatif W kali S. Ini usaha yang dilakukan oleh gaya W. Ya, besar gaya F sama gaya W itu sama. Tapi nilai usahanya yang F itu positif karena dia searah. Yang W itu, yang oleh gaya berat itu negatif karena dia berlawanan arah. Nah, kayak gitu. Besarnya sama ini, yang usaha ini sama. Berarti kalau kita lihat jawabannya yang paling tepat adalah usaha yang dilakukan oleh gaya F adalah berlawanan dengan usaha yang dilakukan oleh gaya W. Artinya negatif dari yang dilakukan oleh gaya gravitasi bumi. Ya. Maka jawabannya yang B gitu ya, untuk nomor 32 ini. Oke, kita lanjut nomor 33. Sebuah benda bermasa 10 kg meluncur di bidang datar licin. Kemudian sebuah gaya 10 Newton bekerja pada benda selama 10 sekon berlawanan arah gerak benda, sehingga energi kinetik benda menjadi 600 Joule. Energi kinetik benda mula-mula adalah, oke kita gambar sketsanya. Jadi ada benda, dia bergerak ke kanan misalkan. Dia bergerak ke kanan, kemudian dia mendapat gaya 10 Newton yang arahnya berlawanan dengan arah gerak benda. Jadi dia ada gaya 10 Newton di sini, arahnya ke kiri. F-nya 10 Newton. Nah, gaya ini bekerja selama 10 detik. Sehingga energi kinetik benda menjadi 600 Joule. Maka setelah dapat gaya itu, selama 10 detik, energi kinetik bendanya akan menjadi 600 Joule. Artinya berkurang ya dia, karena gayanya berlawanan. Nah, oke kita anggap ini posisi A, yang di sini posisi B. Di posisi B ini dia punya energi kinetik B, itu nilainya sama dengan 600 Joule. Pertanyaannya adalah energi kinetik mula-mula, jadi energi kinetik A-nya berapa? Nah, gitu ya. Nah, jadi selama bergerak ini, geraknya akan ke kanan, maka ada gaya F yang bekerja ke arah kiri, berarti selama gerakan dari A ke B, di sini geraknya pasti akan diperlambat. Ya kan? Karena ada gaya yang arahnya ke kiri. Nah, kita cari dulu berapa nilai perlambatannya. Jadi nilai perlambatannya A itu sama dengan
F per M ya. Gaya yang memperlambatnya adalah 10 Newton dibagi massa bendanya 10 kg juga di sini. Berarti 10 dibagi 10, maka perlambatannya adalah 1 meter per sekon kuadrat. Berarti kita bisa mencari kecepatan di A. Caranya kita cari dulu kecepatan di B. Ya, kita hitung dulu. Ini yang pertama kita hitung, A-nya sudah dapat. Kita hitung kecepatan B. Kecepatan B nilainya adalah dapat dari energi kinetiknya. Jadi EK itu sama dengan setengah MVB kuadrat. EK-nya 600 Joule sama dengan setengah dikali masanya itu 5 dikali, masanya 10 ya. Setelah dikali setengah baru jadi 5 ya. Jadi masanya 10 kg. Kemudian kecepatannya bisa kita dapatkan. Jadi 10 dikali VB kuadrat. Oke, ini kita coret baru dapat 5. 5-nya dicoret dengan 600 dapat 120. Berarti nilai VB kuadratnya itu sama dengan 120. Artinya VB-nya akar 120 ya. Kalau kita hitung dengan kalkulator kita akan dapatkan nilai pendekatannya. Ini akan mendekati 11 ya, 11 meter per detik. Oke. Kemudian dari sini kita bisa tahu kecepatan A. Maka kecepatan A bisa kita hitung. VB sama dengan VA min AT. VB-nya itu 11. VA-nya akan kita cari. Dikurang perlambatannya tadi sudah kita hitung yaitu 1. Dikali waktunya 10. Karena dia 10 detik. Berarti 11 sama dengan VA minus 10. Maka VA-nya akan kita dapatkan nilainya mendekati ya. Karena ini juga pendekatannya ke 11. Maka VA-nya akan mendekati 21 meter per sekon. Nah berarti energi kinetik di A bisa kita dapatkan EK A itu sama dengan setengah dikalikan M dikalikan VA kuadrat. Jadi setengah dikalikan 10 dikalikan 21 kuadrat. Kita coret dapat 5, berarti tinggal 5 dikali 21 kuadrat. Nah, 21 kuadrat itu nilainya adalah 441. 441 kali 5, maka akan dapat nilainya adalah 2205 Joule ya. Nah, kalau kita lihat di sini tidak ada option yang sesuai gitu ya. Oke, jadi kita bisa gunakan konsep GLBB seperti ini. Atau kita juga bisa pakai konsep momentum. Ya, jadi di sini kan ada gaya F yang bekerja selama 10 detik. Berarti akan ada impuls. Ya, impuls adalah perubahan momentum. Impuls itu F dikali delta T. Perubahan momentum itu M dikali delta V. Nah, di sini F-nya berlawanan dengan arah gerak. Maka dia negatif nih. Jadi negatif dikalikan 10, delta T-nya 10, sama dengan masanya itu 10, dikalikan delta V-nya berarti VB minus VA. VA ya, pakai indeks A besar. Oke. Jadi negatif 100 sama dengan 10 dikalikan VB-nya tadi kita temukan 21. Oh maaf, VB-nya yang 11 ya. VB-nya 11. Oke, kita hapus dulu. VB-nya kita dapat 11. Dikurang VA. Oke. Berarti di sini negatif 100 sama dengan 110 dikurang 10 VA. Maka kalau kita pindah ruas, ya, jadi VA-nya pindah ke kanan, 10 VA, sama dengan pindah ke kanan jadi 110 ditambah 100. Berarti 10 VA sama dengan 210. Berarti VA-nya akan sama dengan 21 meter per sekon pendekatannya ya. Maka akan didapatkan nilai yang sama, 21. Kalau kita masukkan ke dalam energi kinetik juga akan dapat 2205 Joule ya. Jadi ini kalau menurut
saya itu nggak ada option yang sesuai. Kalau teman-teman ada yang menemukan jawabannya, boleh dituliskan di kolom komentar untuk soal nomor 33 ini ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 34. Sebuah bola bermassa 500 gram dilemparkan vertikal ke atas. Selama bola bergerak, sebuah gaya tetap 1 Newton dengan arah vertikal ke atas bekerja pada bola. Ketika mencapai posisi tertinggi, energi kinetik bola telah berkurang sebesar 16 Joule dari nilainya sewaktu dilemparkan. Jika percepatan gravitasi 10, di posisi tertinggi energi potensial bola adalah berapa Joule gitu ya. Oke, jadi kita buat seperti ini. Ini ada bola, misalkan dia punya massa 500 gram atau 0,5 kg. Kemudian berarti dia punya berat, ya, punya W-nya itu berarti 5 Newton dan punya F ke atas, ya, karena gaya F-nya bekerja tetap 1 Newton, arahnya ke atas, ini 1 Newton. Kemudian ini kita buat dia di posisi terendahnya dia, di tanah misalkan. Kemudian pada saat dia mencapai posisi tertinggi, ya di sini, kalau dia di posisi tertinggi berarti dia sudah tidak bergerak lagi. Artinya di posisi tertinggi ini nilai EK-nya 0 ya, nilai dari EK bukan delta ya, nilai EK-nya 0. Kita hapus dulu. Ya, nilai EK di sini kita beri nama dia aja EK2 gitu ya. EK2-nya sama dengan 0. Ini posisi 2. Ini posisi 1. Nah, di 1 dia masih punya EK ya. EK1-nya ada gitu ya. EK2-nya 0. Nah, di soal dibilang bahwa ketika mencapai posisi tertinggi, energi kinetik bola telah berkurang sebesar 16 Joule. Artinya delta EK-nya itu sama dengan 16 Joule. Padahal di posisi tertinggi EK2-nya 0. Maka otomatis EK1-nya pasti 16 Joule. Karena yang EK2-nya 0 ya, EK1-nya 16 Joule. Nah, dari sini kita bisa mencari kecepatan pada saat dia dilemparkan ke atas ya. Berarti V1-nya bisa kita hitung. Dengan cara EK1-nya kita buka ya, setengah mV1 kuadrat sama dengan 16. Nah, setengah dikalikan massanya adalah 0,5 ya, 0,5 dikalikan V1 kuadrat sama dengan 16. 0,5 kali setengah itu 0,25 dikali V1 kuadrat sama dengan 16. Berarti V1 kuadratnya 16 dibagi 0,25 atau 64. Berarti V1-nya, ya kita ambil nilai positifnya, berarti 8. Nah, V1-nya 8 meter per sekon ya. Dari nilai EK ini kita dapat V1. Kemudian kita cari selama bergerak ke atas, perlambatannya berapa dia? Ya, kita cari perlambatan dengan menggunakan hukum 2 Newton. Sigma F sama dengan M kali A. Berarti 1, ya, yang ke atas 1 dikurangi dengan W-nya ke bawah itu 5. Nah, sigma F-nya bisa kita tulis jadi F dikurang W ya. Berarti 1 dikurang 5 sama dengan 0,5 dikali dengan A. Negatif 4 sama dengan 0,5A. Berarti A-nya sama dengan negatif 8 meter per sekon kuadrat. Nah, kita dapat nilai A-nya, perlambatannya. Berarti kalau sudah dapat perlambatan dan kita tahu nilai kecepatan awalnya, maka kita bisa mencari nilai ketinggiannya. Karena kita akan mencari energi potensial. Kita bisa mencari nilai H. Ya, kita gunakan persamaan GLBB. V2 kuadrat sama dengan V1 kuadrat plus 2GH. Nah, di sini karena ada gaya F, maka percepatannya bukan percepatan gravitasi, tapi perlambatan ini ya, yang negatif 8 ini yang sudah kita hitung tadi. Nah, ini berarti 2 dikalikan negatif 8 dikalikan H. V2-nya 0 karena dia di posisi tertinggi. V2-nya pasti 0. Karena udah nggak naik lagi kan, berarti 0 kuadrat sama dengan V1-nya 8. 8 kuadrat dikurang 2 kali 8 itu 16 dikali H. Maka 16H sama dengan 64 atau H-nya sama dengan 4 meter. Nah, sudah dapat nilai H-nya, kita tinggal mencari energi potensial. EP sama dengan M dikali G dikali H. 0,5 dikali gravitasinya 10 dikali ketinggiannya 4.
Nah, sama dengan 20 Joule ya. Kita dapat nilai energi potensialnya 20 Joule, maka jawabannya adalah B di sini. Oke, kita lanjut nomor 35. Sebuah kendaraan bergerak ke kanan selama 2 jam, kemudian ke kiri selama 1 jam. Jika kelajuan kendaraan tetap, yaitu 80 km per jam, perpindahannya adalah oke ya. Jadi yang pertama 2 jam. Nah, pada saat 2 jam, itu berapa jarak yang ditempuh? Jadi S, anggap aja S1 ya. S1 sama dengan V dikali T. V-nya itu 80 km per jam dikali 2 jam. Jadi 160 km. Maka dia berpindah ke kanan sejauh 160 km selama 2 jam. Oke, ini posisi mula-mulanya di sini ya. Kemudian 1 jam berikutnya dia ke kiri ya, maka kita cari selama 1 jam berapa S-nya, kita sebut aja S2. S2 sama dengan V kali T sama, V kali T berarti 80 kali 1 sama dengan 80 km. Tapi arahnya dia ke kiri. Berarti dari sini ya, dari posisi tadi dia pindah ke kiri sejauh 80 km. 80 km selama 1 jam. Yang ditanyakan adalah perpindahan. Perpindahan itu perubahan kedudukan dari posisi awalnya di sini, ya anggap aja di titik A, posisi akhirnya di sini, di titik B. Maka di mana dia berpindahnya? Ya otomatis dari A ke B perpindahannya. Nah, kita buat perpindahannya berarti dari posisi A ke posisi B sini. Sejauh berapa? Sejauh 160 dikurang 80. Berarti ini juga 80 km. Arahnya ke kanan. Ya, maka jawaban yang cocok adalah yang B ya. Jadi 80 km dia mengarah ke kanan. Maka jawabannya adalah B di sini. Oke, itu soal nomor 35. Kita lanjut soal nomor 36. Sebuah benda bermasa 250 gram meluncur di bidang datar licin dengan kecepatan V. Oke, jadi kita gambar. Ada benda meluncur di bidang datar licin dengan kecepatan V. Ini licin, jadi nggak ada gaya gesek. Kecepatannya V. Masanya 250 gram atau 0,25 kg. Kemudian, benda ditahan oleh gaya tetap 0,5 Newton selama 3 sekon. Oke, jadi ada gaya yang menahan dia, otomatis arahnya berlawanan karena dia menahan. Jadi kalau kita misalkan bendanya ke kanan geraknya, maka gayanya ke kiri. Nah, di sini ada F ya, yang nilainya adalah 0,5 Newton selama 3 detik hingga berhenti. Nah, berarti kecepatan akhirnya dia akan 0 ya. Jadi sampai saat di posisi akhir selama 3 detik, di sini V2-nya sama dengan 0. Ya, di sini V1 ya, V1-nya V gitu. Pertanyaannya adalah berapakah nilai V-nya? Oke ya, kita bisa gunakan banyak cara di sini. Bisa menggunakan impuls atau bisa menggunakan hukum Newton dan GLBB. Oke, kita coba metode pertama ya. Kita gunakan hukum Newton dulu. Berarti kita bisa cari perlambatannya ya. Pertama cari perlambatan sigma F sama dengan M dikalikan dengan A. Sigma F-nya berarti hanya satu gaya yang memperlambat dia, yaitu F ini. Ya, F sama dengan M dikali A kan. F-nya itu 0,5 dikalikan, sama dengan M-nya itu 0,25 dikali A. Berarti A-nya 0,5 dibagi 0,25 ya. 2 ya. 2 meter per sekon kuadrat. Ini perlambatannya. Nah, dari sini kita bisa hitung, karena tahu waktunya, kita bisa langsung hitung nilai kecepatan awalnya. Gunakan persamaan GLBB. V2 sama dengan V1 dikurang AT. V2-nya itu 0, V1-nya itu V yang kita hitung, dikurang perlambatannya itu 2, dikali waktunya 3. 0 sama dengan V dikurang 6 atau V-nya sama dengan 6 meter per sekon. Ya, kita dapat V-nya 6 meter per sekon atau jawabannya D. Oke, kita juga boleh pakai impuls ya. Impuls ya, F kali delta T sama dengan perubahan momentum delta P. F
F-nya arahnya berlawanan jadi negatif. Negatif 0,5 dikalikan waktu bekerjanya dia adalah 3 detik. Sama dengan delta P. Delta P itu M dikali V2 minus V1. Jadi ini negatif 1,5 sama dengan masanya 0,25 dikali V2-nya 0 minus V1-nya V. Berarti negatif 1,5 sama dengan negatif 0,25 V ya. Negatifnya kita coret, jadi V-nya sama dengan 1,5 dibagi 0,25. Kita akan ketemu jawabannya juga 6 ya. 150 dibagi 25. 6 meter per detik. Jadi akan diperoleh jawaban yang sama. Oke, lanjut nomor 37. Grafik posisi terhadap waktu untuk setiap benda yang bergerak dengan kecepatan tetap. Oke, jadi ini grafik yang diminta posisi S terhadap waktu. T, untuk benda yang bergerak dengan kecepatan tetap, berarti dia GLB. Ya, untuk grafik ST, GLB itu grafiknya kan akan seperti ini. Nah, grafik ini adalah grafik linear ya. Grafiknya linear, karena dia yang diminta adalah posisi terhadap waktu. Maka jawabannya adalah yang A. Kita lanjut ke soal nomor 38. Sebuah kereta bergerak mendaki dengan percepatan tetap 2 meter per sekon di jalur lurus miring dengan sudut elevasi 30. Sebuah kotak kayu bermasa 800 gram berada di lantai kereta yang licin. Jika percepatan gravitasi 10, gaya yang diperlukan untuk menahan kotak tetap di posisinya adalah. Oke, kita gambarkan dulu bidang miringnya. Seperti ini bidang miringnya, misalkan ada kereta di sini. Nah, ini keretanya. Kemudian di dalam kereta itu ada kotak kayu. Ya, kita gambar pakai warna yang berbeda. Ada kotak kayu di sini. Nah, seperti ini ya. Ini kotak kayunya. Oke, kereta itu berjalan dengan percepatan tetap ke atas ya arahnya ya. Berarti mendaki, karena mendaki berarti dia ke atas. Dia berjalan dengan percepatan A-nya sama dengan 2 meter per sekon kuadrat. Oke, 2 meter per sekon kuadrat. Nah, kita lihat komponen gaya yang bekerja pada balok kayu ini. Oke, kita bawa keluar balok kayunya, misalkan dia di sini. Ya. Kemudian kita lihat gaya yang bekerja pada balok. Ya, pertama, dia pasti punya gaya berat ya. Dia punya W di sini. W. Kemudian kita uraikan nilai W-nya. Nah, seperti ini. Di sini sudutnya 30 derajat, otomatis pindah ke sini ya. 30 derajatnya berarti di sini W cos 30 derajat. Di sini W sin 30 derajat. Oke. Berarti kita punya satu gaya yang bekerja pada balok kayu yang arahnya searah atau satu paralel dengan bidang miring, yaitu gaya yang ke arah bawah ini, yaitu nilainya adalah W sin 30. Oke, yang pertama ini. Yang kedua, dia berada di dalam kereta yang punya percepatan 2 meter per sekon kuadrat. Otomatis dia juga akan mengalami percepatan ini. Maka dia akan punya gaya yang arahnya ke atas. Ya, yang nilainya adalah F sama dengan M kali A. Oke, kita hitung dulu nilai ini. W sin 30 itu berapa? W-nya adalah M kali G, masanya 800 berarti 0,8. Dikali gravitasi 10, dikali sin 30 itu setengah. Berarti W-nya 4 kan? 0,8 kali 10, 8. 8 kali setengah itu 4. 4 Newton. Itu arahnya ke bawah, searah dengan bidang miring. Kemudian yang F-nya berapa? F-nya 0,8 ya kan, dikali percepatannya 2, yaitu 1,6 Newton. Nah, berarti dia akan dapat gaya ke bawah 4 Newton, dapat gaya ke atas 1,6 Newton. Kalau kondisinya seperti ini, otomatis si balok kayu itu akan bergerak ke bawah, karena gaya yang menariknya ke bawah lebih besar. Nah, padahal yang diminta di soal adalah gaya yang diperlukan untuk menahan kotak tetap di posisinya. Berarti supaya dia diam, maka kita perlu gaya tambahan. Nah, kira-kira kemana gaya tambahannya? Ya, otomatis ke atas supaya
bisa mengimbangi yang 4 Newton ini. Berarti kita perlu F tambahan ke atas. Sebesar berapa? F tambahannya berarti ya sebesar 4 dikurang 1,6. Berarti sama dengan 2,4 ya. 2,4 Newton. Berarti supaya dia tetap diam, dia butuh tambahan 2,4 Newton yang arahnya ke atas. Oke, maka jawabannya adalah yang A ya. Kita peroleh pilihan A. Oke, itu nomor 38. Kita lanjut nomor 39. Sebuah kotak kedap air bermassa 4 kg ketika ditimbang dalam keadaan terendam seluruhnya di dalam air tercatat beratnya 34 Newton. Jika rapat massa air 1000 kg per meter kubik dan percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, maka volume kotaknya adalah titik-titik. Oke ya, jadi di sini dia punya massa 4 kg, berarti beratnya aslinya adalah 40 Newton. Kemudian setelah ditimbang, ternyata ya terendam seluruhnya di sini ternyata terbaca hanya 34 Newton. Nah, ini berarti kita sebut dengan berat semu atau W semunya sama dengan 34 Newton. Oke, berarti ingat-ingat ya dalam hukum Archimedes di sini karena ada selisih berat ya antara berat yang sebenarnya di udara dengan berat semu, berarti kita bisa mencari gaya angkatnya, F Archimedesnya. Tidak lain adalah berat saat di udara dikurangi berat semunya. Jadi gaya angkatnya adalah 6 Newton. Oke, selanjutnya kita akan gunakan nilai FA ini ya. Kita tulis persamaan FA. F Archimedes atau F angkat itu kan rho fluida dikalikan G dikalikan volume yang tercelup. Nah, karena dia tercelup seluruhnya berarti kita kalikan dengan volume kotaknya kan, VK. FA-nya itu 6, rho fluida itu 1000, dikalikan gravitasinya 10, dikalikan VK. Berarti VK-nya 6 per 10.000. Sama dengan volume kotak. Ya, ini dalam satuan meter kubik. Ya, 6 per 10.000. Kalau kita mau ubah dia ke cm kubik, berarti kita kalikan dengan 1 juta lagi ya. 10.000 dikalikan dengan 10 pangkat 6 cm kubik. Berarti kita coret 1, 2, 3, 4. Sini tinggal 2. Atau sama dengan 600 cm kubik. Nah, ini berarti jawabannya adalah yang D. Oke, kita lanjut nomor 40. Sebuah tabung dengan nama masing-masing ujungnya diberi nama A dan B diletakkan mendatar. Fluida dialirkan melalui tabung itu jika perbandingan luas penampang ujung A dan ujung B adalah 1:4. Perbandingan kecepatan aliran fluida di ujung A dan B adalah ya kita gunakan hukum kontinuitas ya pada fluida dinamis. Berarti hukum kontinuitasnya yaitu A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2 ya. Kalau kita punya penampang, misalkan seperti ini, kita aliri dengan air atau fluida yang lain. Ya, ini luas penampang yang pertama, misalkan A1. Ya, boleh dibalik. Ini luas penampang yang kedua, A2. Di sini dia mengalir dengan kecepatan V1, di sini mengalir dengan kecepatan V2, maka akan berlaku persamaan ini. A1 V1 sama dengan A2 V2 ya. Jadi hukum kontinuitas itu adalah hukum kekekalan debit. Nah, A1-nya di sini itu kan yang A, dia dapat bagian perbandingannya 1, berarti A1-nya itu A, V1-nya adalah VA sama dengan A2-nya itu yang B. Perbandingannya 4, berarti di sini 4A, V2-nya VB. A-nya kita coret. Jadi tinggal VA sama dengan 4VB. Nah, yang diminta perbandingan kecepatan di ujung A dan ujung B. Berarti VA banding VB. VA banding VB berarti sama dengan ya 4:1. Ya, maka jawabannya adalah yang C ya. Jadi VA-nya lebih besar. VA banding VB itu 4:1. Oke, kita lanjut nomor 41. Untuk mengusir burung pemakan padi di sawah digunakan suatu alat penghasil bunyi pada frekuensi tertentu. Suatu penelitian menunjukkan bahwa pada kisaran 42 kHz sampai 50 kHz
burung pemakan padi menunjukkan perilaku terganggu. Bunyi tidak nyaman yang terdengar oleh burung tersebut, yang didengar oleh burung tersebut termasuk pada daerah frekuensi. Oke, jadi 42 kHz artinya 42.000, 50 kHz berarti 50.000. Maka otomatis bunyi ini adalah bunyi yang termasuk dalam wilayah ultrasonik ya. Untuk infrasonik itu bunyi yang frekuensinya itu kurang dari 20 Hz. Sedangkan audiosonik adalah frekuensi yang kita dengar, yaitu antara 20 Hz sampai 20 kHz. Nah, yang ultrasonik itu yang lebih besar dari 20 kHz. Nah, kita dapat yang C ya. Nomor 42, sebuah senar gitar terbuat dari kawat bermasa 10 gram dan panjangnya 70 cm. Jika senar ditarik dengan gaya sebesar 70, frekuensi nada dasar yang dihasilkan sebesar berapa Hertz gitu ya. Jadi dia senar gitar, berarti dia dawai senar gitar itu. Nah, pola nada dasar yang dibentuk pada dawai itu kan seperti ini. Ini nada dasar pada dawai. Nah, di sini kita lihat kalau ini panjangnya L, maka nada dasarnya itu akan membentuk setengah lambda. Artinya L-nya sama dengan setengah lambda. Atau lambdanya sama dengan 2L. Nah, L-nya padahal 70 cm. Berarti panjang gelombang nada dasarnya adalah 2 kali 70. Sama dengan lambda. Atau 140 cm. Nah, kita dapat lambdanya. Kemudian, dengan mengetahui massa senar, panjang senar, dan tegangan senarnya, kita bisa menghitung kecepatannya ya dengan menggunakan persamaan Melde. V sama dengan akar F kalikan L dibagi M ya. Ini dari hukum Melde. Berarti V-nya sama dengan akar F-nya itu 70 Newton dikali panjang talinya 70 cm, kita ubah jadi 0,7 dalam satuan meter ya. Kemudian dibagi masanya 10 gram, berarti 0,01 kg. Artinya ini 49 dibagi 0,01, berarti akar 4.900. Atau V-nya sama dengan 70 meter per sekon. Berarti kalau kita mau nyari frekuensi, kita gunakan persamaan V sama dengan lambda dikali F. V-nya 70, lambdanya kita ubah ke meter jadi 1,4 dikali frekuensi. Jadi frekuensinya sama dengan 70 dibagi 1,4 atau 50 Hz ya, sama dengan frekuensinya. Nah, jadi kita dapat nilai frekuensi nada dasarnya adalah 50 Hz. Oke, maka jawabannya adalah yang pilihan D gitu. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Seutas dawai dengan rapat massa 0,08 kg per meter dihubungkan dengan sebuah sumber getaran sehingga pada tali itu merambat gelombang transversal dengan kecepatan 25 meter per detik dan panjang gelombangnya 2 meter. Pertanyaannya tegangan dawai dan frekuensi gelombangnya berapa? Oke. Ya, kita masih gunakan hukum Melde juga di sini ya. Kita pakai persamaan hukum Melde yang menggunakan rapat massa tali. V sama dengan akar F dibagi mu. Ya, ingat mu itu massa dibagi panjang. Ya, jadi kita bisa temukan juga persamaannya seperti soal sebelumnya ya, FL per M. Nah, kemudian kita tahu kecepatannya 25 sama dengan akar. Tegangannya kita cari, tegangan dawai atau gayanya kita cari F dibagi mu-nya itu 0,08. Berarti kita cari F-nya ya, dikuadratkan jadi 625 sama dengan F dibagi 0,08. Atau kita dapat nilai F-nya sama dengan 625 dikali 0,08, yaitu 50 Newton ya. Jadi 625 dikali 0,08. Maka F-nya ketemu 50 Newton. Ya, maka jawabannya kalau nggak A ya B ya. Oke, sekarang kita cari frekuensinya ya. Mencari frekuensi kita gunakan persamaan gelombang. V sama dengan lambda dikali frekuensi. V-nya 25, lambdanya 2 meter,
dikali F. Maka F-nya kita akan dapatkan 12,5 Hz ya. 25 dibagi 2. Maka jawabannya adalah yang B. Oke, kita lanjut ya, nomor 44. Sebuah bekas yang panjangnya 20 cm digantungi beban sehingga panjangnya berubah menjadi 21. Pada keadaan tersebut, secara perlahan beban ditarik ke bawah hingga panjang bekas mencapai 22. Setelah tarikan dilepas, beban bergerak turun naik. Waktu yang diperlukan beban untuk 10 kali kembali ke titik saat dilepaskan adalah 2 sekon. Pertanyaannya adalah amplitudo dan frekuensi osilasi bekas tersebut. Oke. Jadi kalau kita gambarkan kejadiannya ya, ini ada bekas, mula-mula panjangnya 20 cm. Ya, sampai sini 20 ya. Ini 20 cm. Kemudian dikasih beban, panjangnya menjadi 21. Nah, ini ada beban. Nah, panjang di sini sekarang menjadi 21 cm. 21 cm. Nah, pada posisi ini, ya, pada posisi setelah digantung beban, inilah posisi setimbang dari bekas itu, dari sistem bekas massa ini. Jadi titik ini kita sebut sebagai titik setimbangnya. Nah, kemudian dari titik setimbang ini, kita tulis dulu ya, ini titik setimbang. Nah, kemudian dari titik setimbang ini, beban itu ditarik lagi ke bawah, sehingga panjangnya menjadi 22 cm. Ya, dikasih gaya ya, dikasih gangguan lagi ke bawah, sehingga sekarang panjang bekasnya itu menjadi 22 cm. Nah, 22 cm. Oke, jadi kejadiannya seperti ini. Pertanyaannya adalah amplitudo dan frekuensi osilasi. Oke, amplitudo kan jarak terjauhnya dari titik setimbang ya. Maka jarak terjauhnya, kalau kita pecah ini, nah ini kan berarti dari sini titik setimbang ke posisi yang setelah ditarik kan 1 cm. Nah, inilah amplitudo dari getaran tersebut. Berarti amplitudonya adalah 1 cm. Ya, pasti jawabannya yang B ya. Oke, sekarang kita konfirmasi untuk frekuensinya. Berapa nilai frekuensinya? Dia dalam 10 kali getaran butuh waktu 2 sekon. Berarti frekuensi itu jumlah getaran dibagi waktu. Jumlah getarannya 10 dibagi waktunya 2. Maka frekuensinya sama dengan 5 Hz. Nah, ternyata betul ya. Frekuensinya di sini 5 Hz. Maka jawabannya adalah yang B. Oke, itu nomor 44. Nomor 45. Seorang anak mengamati pita-pita warna yang terlihat di permukaan gelembung sabun. Pita-pita warna ini terbentuk karena peristiwa titik-titik cahaya di permukaan gelembung sabun. Oke ya, jadi pita-pita warna itu bisa kita lihat seperti ini ya. Kalau kita mainan balon gitu ya, balon atau gelembung sabun, maka akan terlihat warna-warna pelangi di sini ya. Nah, kita bisa amati di sini. Nah, pita-pita warna ini itu terjadi akibat peristiwa interferensi ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Jadi munculnya pita warna pada sabun, atau kalau kita amati tumpahan minyak atau tumpahan bensin yang ada di atas air, itu juga akan membentuk pola yang sama. Ada lapisan warna di situ. Nah, itu karena peristiwa interferensi. Ya, jadi jawabnya adalah C, nomor 45. Nomor 46. Pada peristiwa pemantulan baur atau difus, seberkas sinar datang dipantulkan dengan sudut. Nah, oke, kita lihat gambar ini. Yang di atas ini adalah pemantulan yang kita sebut sebagai pemantulan teratur. Yang bawah itu pemantulan baur atau difus. Nah, pemantulan teratur ini adalah pemantulan yang terjadi kalau bidang pantulnya itu rata. Nah, di sini kita lihat sinar-sinarnya yang datang dan mantul itu akan sejajar. Ya, jadi pemantulannya pemantulan teratur kita sebut. Nah, ini garis normal, ini garis normal, ini garis normal. Pada pemantulan berlaku apa? Sudut datang itu sama dengan sudut pantul ya. Di sini I, di sini R. Di sini pun sama, sudut datang sama dengan sudut pantul. Kemudian yang warna hijau juga sama, sudut datang sama dengan sudut pantul. Itu pada pemantulan teratur. Nah, pada pemantulan baur, dia itu berkas cahayanya itu akan mengenai permukaan yang tidak rata seperti ini. Nah, tetapi meskipun mengenai permukaan yang tidak rata, hukum pemantulan itu tetap berlaku. Artinya, sinar yang datang
I itu akan sama dengan sinar yang dipantulkan R. Sudut datangnya akan sama dengan sudut pantulnya R. Di sini sama ini, yang warna ungu ya, sudut datangnya ini I sama dengan R yang ada di sini. Yang warna hijau pun sama, di sini I, di sini R. Yang warna biru sama, I sama dengan R. Hanya saja karena dia terkena permukaan yang tidak rata, maka bentuk sinarnya akan disebarkan ke segala arah, tidak sejajar seperti ini. Tetapi tetap berlaku bahwa sudut yang dibentuk oleh sinar datang dan garis normal itu sama dengan sudut pantul, yaitu sudut yang dibentuk oleh sinar pantul dan garis normal. Maka kalau kita lihat sinar datang dipantulkan dengan sudut yang sama. Sinar datang dipantulkan, berarti sinar pantulnya dengan sudut yang sama dengan sudut datang. Maka jawabannya adalah yang D ya, itu nomor 46. Nomor 47, sebuah lensa cembung memiliki panjang fokus 15 cm. Jadi fokusnya 15. Di depan lensa tersebut diletakkan benda pada jarak S-nya berarti 10 cm. Oke, pertanyaannya bayangan yang terbentuk. Oke, kita cari dulu S aksennya ya. Karena dia lensa cembung, berarti lensa positif. Berarti kita gunakan 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Nah, berarti di sini kita tulis 1/15 sama dengan 1/10 ditambah 1/S aksen. Berarti 1/S aksennya sama dengan 1/15 dikurang 1/10. Samakan penyebutnya 30, berarti 2 dikurang 3 ya. Atau negatif 1/30. Berarti S aksennya otomatis negatif 30. Nah, kita dapat nilai S aksennya. Dia bernilai negatif, ini pasti bayangannya sifatnya maya ya, karena dia juga terletak di ruang 1 ini. Kalau ruang 1 kan bayangannya ada di ruang 4. Karena ruang benda tambah ruang bayangan selalu 5 kan. Maka karena dia di ruang 4, ya maya. Kita bisa juga konfirmasi dengan nilai S aksennya negatif ini. Nah, kalau maya dan dia lensa, maya itu letaknya di depan lensa. Nah, berarti bayangannya akan terbentuk 30 cm di depan lensa dan bersifat maya ya. Berarti jawabannya adalah yang A. Oke, itu soal nomor 47. Soal nomor 48. Garis gaya listrik di dekat sebuah muatan titik, garis gaya listrik di tempat yang jauh dari muatan titik tersebut. Nah, oke, jadi garis gaya listrik itu tidak lain menyatakan dari kuat medan listrik ya, seperti ini bentuknya. Jadi kalau dia muatan positif, garis gayanya itu keluar. Kalau muatan negatif, dia akan masuk. Ya, jadi kalau ada positif negatif, yang positif keluar ke muatannya, yang negatif akan masuk ke muatan itu. Nah, medan listrik itu persamaannya adalah ini. E itu sama dengan K dikalikan Q dibagi R kuadrat. Ya, E sama dengan K dikali Q dibagi R kuadrat. Artinya nilai medan listrik ya atau garis gaya listriknya itu menyatakan kuat medan listrik itu berbanding terbalik dengan R. Nah, jadi dia semakin jauh otomatis semakin ya. Jika R-nya besar atau semakin jauh, maka nilai E akan semakin kecil. Nah, kalau E-nya kecil artinya garis-garis gaya listriknya itu lebih renggang dibandingkan dengan E yang besar. Jadi nilai E itu dinyatakan dengan kerapatan dari garis-garis gaya listrik ini. Maka kalau dia letaknya jauh, pasti dia akan kurang rapat daripada garis gaya listrik di dekat sebuah muatan titik berarti akan lebih rapat daripada garis gaya listrik di tempat yang jauh ya. Berarti jawabannya A. Ya, kita bisa gunakan persamaan ini atau dari gambar ini kan bisa dilihat nih, kalau dekat dia rapat sekali muatannya, tapi kalau jauh misalkan di titik yang jauh sana muatannya garis gaya listriknya akan lebih renggang gitu ya. Oke, nomor 49. Sebuah partikel bermuatan 2 mikrokolom bergerak dengan kecepatan 2 meter per sekon dalam daerah dengan medan magnetik 0,5 Tesla.
Jika partikel bergerak tegak lurus medan magnetik, maka gaya yang bekerja pada partikel tersebut. Nah, ini gaya Lorentz ya. Gaya Lorentz yang bekerja pada muatan yang bergerak. Ya, jadi F Lorentz pada muatan bergerak besarnya adalah B dikalikan muatannya dikalikan kecepatannya. B-nya itu medan magnetiknya yaitu 0,5 Tesla dikalikan muatannya itu 2 kali 10 pangkat negatif 6 kolom ya. Di sini masih satuannya mikrokolom dikalikan kecepatannya 2. Berarti 4 kali setengah 2 kali 10 pangkat negatif 6 Newton ya. Nah, maka jawabannya adalah yang D ya, 2 kali 10 pangkat negatif 6 Newton. Oke, nomor 50. Nomor terakhir ini ya. Bumi berotasi dan berevolusi secara bersamaan. Revolusi bumi menyebabkan beberapa peristiwa antara lain yang A, pergantian musim. Ya, udah ini jawabannya A kan. Ya, revolusi itu salah satu efeknya adalah adanya pergantian musim. Nah, yang B, gerak semu benda langit, terjadinya siang dan malam, perbedaan waktu yang berbeda derajat busurnya, ini akibat dari rotasi. Kemudian yang ini juga akibat rotasi. Yang perbedaan waktu juga akibat rotasi. Maka jawabannya yang A. Nah, itu dia ya soal OSK, KSK ya, soal KSK tahun 2020 yang offline ya. Tapi soal ini kan tidak jadi dipakai karena untuk tahun 2020 kompetisinya dilaksanakan secara online ya. Semoga soal ini bisa membantu teman-teman untuk mempelajari soal-soal KSK dan untuk persiapan supaya lebih mantap lagi dan tetap semangat. Jangan lupa berdoa, yakin pasti bisa. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Oke, sekian dulu video untuk pembahasan kali ini. Kalau kalian suka dengan videonya silahkan like, kalau nggak suka boleh juga di dislike. Nah, jika kalian suka dengan video-video dari channel ini silahkan subscribe channelnya supaya dapat notifikasi kalau ada video-video terbaru dari channel ini. Jika kalian punya pertanyaan, kritik maupun saran silahkan tuliskan aja di kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.